Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Puspitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai sejarah dari bimbingan konseling itu sendiri. Yang dimana konsep dari bimbingan itu merupakan terjemahan dari guidance dalam bahasa Inggris yang bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran, ataupun menuntun. Kemudian di pasal 27, bimbingan ini merupakan peraturan pemerintah nomor 29 yang merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi mengenai lingkungan dan merencanakan masa depan. Kemudian konsep dari konseling itu sendiri. Konseling itu secara bahasa merupakan terjemahan dari konseling yang berasal dari kata to counsel, dalam kata lain berarti to give advice atau memberikan saran dan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka. Kemudian hubungan dari bimbingan dan konseling itu sendiri, menurut Helen, istilah bimbingan itu dirangkai dengan konseling. Hal ini itu dikarenakan bimbingan dan konseling itu adalah suatu kegiatan yang integral. Konseling ini merupakan salah satu teknik dalam pelayanan membimbing di antara beberapa teknik lainnya. Sedangkan kalau bimbingan itu lebih luas dan konseling itu alat yang lebih penting dari usaha pelayanan bimbingan. Konseling ini mempunyai hubungan yang erat, yaitu di antara keduanya itu saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang. Kemudian perbedaan konseling dan psikoterapi. Konseling ini berpusat pandang pada masa kini dan masa yang akan datang, melihat dunia si individu. Kemudian kalau psikoterapi itu berpusat pada masa lalu dan masa kini si individu. Ada lagi konseling si individu ini dianggap sakit mental dan dianggap normal. Sedangkan kalau psikoterapi ini si individu ini dianggap sakit mental dan dianggap sebagai orang yang sakit. Konseling ini berpusat pada tingkah laku, sedangkan kalau psikoterapi ini berpusat pada pengobatan teknik-teknik yang dipakai. Kemudian ada fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri, ya, dimana ada 5, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Ada lagi materi selanjutnya, yaitu landasan BK. Landasan filosofis merupakan landasan yang terkait erat dengan makna dan hakikat. Hakikat bimbingan konseling bertumpu pada hakikat manusia dan tujuan serta tugas kehidupan. Oleh sebab itu, landasan filosofis ini menjadi landasan yang memberikan arahan pedoman dan pemahaman bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatannya, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bimbingan dan konseling perkembangan yang ada di sekolah. Yang dimana definisi dari bimbingan konseling perkembangan itu sendiri berfokus pada kebutuhan siswa, melibatkan tim sekolah, orang tua, dan lainnya. Guru pembimbing atau konselor ini bertujuan mencapai tujuan perkembangan, memfasilitasi tugas perkembangan, dan meningkatkan kompetensi. Pendekatan ini memperhatikan lingkungan siswa dan mengakui bahwa pentingnya tugas perkembangan untuk kebahagiaan dan kesuksesan. Kemudian ada tujuan dari bimbingan konseling perkembangan. Yang pertama yaitu adanya penerimaan diri, kemudian memiliki pemahaman tentang diri, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan siswa di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada membantu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki siswa secara optimal. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungannya. Yang keenam, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam studi kehidupan, masyarakat, dan dunia kerja. Selanjutnya ada karakteristik dari bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling di sekolah ini berkembang menjadi bimbingan perkembangan yang edukatif, pengembangan, dan outreach. Ini adalah proses dari bantuan untuk individu agar dapat mengembangkan dirinya sendiri, terus membuat pilihan dan memiliki tanggung jawabnya.
Tujuannya yaitu untuk membantu individu memahami dirinya dan bertindak sesuai dengan lingkungan. Di era pendidikan saat ini, bimbingan peserta didik itu sangat penting dan tanggung jawab guru sebagai konselor. Mereka dengan setiap sekolah memiliki program bimbingan konseling sendirinya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Yang pertama yaitu membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, memfasilitasi perkembangan kepribadian peserta didik. Membantu menentukan minat, bakat, dan potensi dari peserta didik. Kemudian mengantisipasi dan mengatasi masalah dari peserta didik. Yang kelima, meluruskan pemikiran dan tindakan yang tidak baik. Kemudian memberikan bantuan dalam masalah pribadi sosial. Yang terakhir, membentengi peserta didik itu dari hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian materi selanjutnya yaitu struktur program BK perkembangan. Layanan dasar bimbingan yang pertama yaitu membantu siswa itu mengembangkan keterampilan dasarnya untuk kehidupan dengan materi seperti self-esteem, motivasi, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua yaitu layanan responsif, merespon sebuah masalah atau kepedulian terhadap siswa yang muncul dengan tujuan preventif dan remedial. Topik ini diatasi termasuk pada masalah akademik, sosial, dan pribadi. Yang ketiga yaitu sistem perencanaan individual, yang dimana membimbing siswa itu dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, kemudian karir, dan pengembangan pribadi mereka sendiri. Ini melibatkan analisis kekuatan dan kelemahan siswa serta mengambil keputusan berdasarkan rencana tersebut. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada evaluasi program bimbingan perkembangan. Evaluasi program BK penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi, yang dimana dilakukan melalui data kepuasan siswa, hasil akademik, partisipasi, pemantauan perkembangan siswa. Proses pembimbingan terarah dengan berbagai teknik konseling, memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, kognitif, dan moral. Pendekatan holistik ini mempertimbangkan faktor lingkungan, yang dimana tujuannya itu membantu mengambil keputusan, mencegah dan mengintervensi masalah, serta berkolaborasi dengan stakeholders seperti guru dan orang tua untuk dukungan yang komprehensif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.